Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 28 November 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 4 ayat 20, dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sekali lagi dibacakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan hidup baru dan mengenal Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup baru dengan menerima Kristus membawa kita pada pertobatan karena Kristus telah menjadi teladan dalam pola hidup kudus dan benar. Penciptaan Allah terhadap manusia pertama Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya digambarkan bisa memancarkan sifat-sifat Allah, namun justru dipakai manusia itu untuk melawan Allah dalam ketidaktaatan. Hal ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga segala hikmat dan kekudusan mereka serta pengenalan manusia tentang Sang Pencipta menjadi hilang. Maka manusia menjadi serupa dan segambar dengan dunia. Dosa itu menyelimuti manusia yang tidak bisa membaharui diri sendiri dengan cara apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah dengan benar hanya melalui kelahiran kembali yang disebut dengan hidup baru sebagaimana dalam nas ini. Kita telah belajar mengenal Kristus. Tanpa pembaharuan atau kelahiran kembali, manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar melalui Yesus Kristus. Roh Kudus mengajar kita bagaimana kita harus hidup sebagai manusia baru. Jalan kehidupan yang benar adalah di dalam Kristus dan berjalan di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perbuatan dan tabiat dosa itu telah kita tanggalkan dari kita orang percaya. Maka kita harus yakin dosa dan juga iblis si penggoda tidak lagi memperoleh kesempatan dan berkuasa atas hidup kita. Namun Kristus yang kita kenal dalam tuntunan Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita hidup sebagai manusia baru yang sudah diselamatkan. Hidup di dalam kehendak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup baru supaya kami dapat mengenal Allah dengan benar untuk dapat menjalani kelahiran baru. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menanggalkan manusia lama, hidup yang dikuasai nafsu yang menyesatkan, kemauan dan hati yang sungguh-sungguh menjauhi dosa, menanggalkan sifat-sifat kedagingan kami. Itulah yang menolong kami untuk kami dapat mengalami hidup baru dan jauh
dari segala kecemaran. Sebagai pengikut Kristus, tolong kami Tuhan untuk memiliki sifat-sifat rendah hati, lemah lembut, sabar, serta selalu menunjukkan sikap kasih terhadap sesama di tengah-tengah persekutuan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang lain dapat melihat karakter Kristus di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengajar dan menuntun kami bagaimana kami harus bersikap dan hidup sebagai manusia baru dan tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Buatlah hati kami selalu haus akan firman-Mu dan senantiasa membangun relasi yang intim dengan hadirat-Mu. Jadikan kami sebagai berkat bagi banyak orang dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit, topang dan tolong mereka yang letih lesu dan berbeban berat dan yang mengalami berbagai penderitaan. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.